Bocil ini sengaja masukin HP ke dalam jas kakek yang sudah meninggal sehingga HP tersebut masuk ke dalam kuburan. Ternyata bocil ini kesepian banget dan dia selalu curhat sama kakek tersebut. Itu semua dia lakukan supaya dia tetap bisa ngobrol sama si kakek. Tapi tiba-tiba keesokan harinya, bocil ini kaget banget karena tiba-tiba kakeknya membalas pesannya dia. Dan ternyata suara HP-nya masih ada di dalam kuburan. Bahkan setiap bocil ini curhat tentang siapapun yang dia benci, tiba-tiba orang itu akan meninggal. Lama-kelamaan bocil ini mulai takut dan gak tahu siapa yang menghabisi teman-temannya yang dia kesel. Tapi akhirnya dia udah gak mau chat kakeknya lagi dan membiarkan kakeknya untuk hidup dengan tenang aja. Setiap ngelihat cewek cantik, kakek ini gak bisa berhenti menjulurkan lidahnya. Ternyata kakek ini adalah cowok mesum yang ada di bus yang suka mengganggu cewek cantik. Tapi ketika ceweknya diganggu dan ngadu ke supir busnya malah nggak peduli sama sekali. Di sini tiba-tiba ada tante-tante, tapi untungnya tante-tante ini buta sehingga dia nggak bisa membantu gadis itu. Namun pas orang itu lagi nggak lihat, ternyata si tante itu malah kasih semprotan merica ke gadis ini sehingga dia bisa kabur dari penjahat tersebut. Jadi sebenarnya supir bis dan tante-tante itu sebenarnya tahu apa yang terjadi, tapi mereka pura-pura nggak tahu untuk bisa merekam penjahat tersebut sehingga dia bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Orang tua ini pada bingung banget kenapa semua bocil gambar pakai krayon hitam. Ternyata awalnya orang tua di sini disuruh melukis, tapi mereka nggak tahu lawannya mereka siapa. Ternyata lawannya mereka itu adalah anak kecil. Nah, si orang tua itu pada melukis pakai krayon berwarna semua, jadi anak kecil ini ditinggalin cuma pakai krayon hitam. Makanya mereka kaget banget ketika melihat gambar anak kecil itu semua gelap dan menyeramkan. Ternyata hal itu terjadi karena keegoisan orang tua yang seringkali mengambil warna pelangi di kehidupan anak kecil sehingga hidup mereka menjadi suram. Akhirnya di sini para orang tua jadi sedih banget. Kalau kalian pernah nggak ngerasain hidupnya gelap? Coba komen ya. Setiap bocil ini dikagetin sama temennya, dia berubah menjadi burung. Jadi bocil ini adalah manusia setengah burung. Dia itu sering banget diajarin ibunya untuk terbang. Tapi ketika dia datang ke sekolah manusia biasa, dia malah menjadi insecure banget karena teman-temannya itu kaget melihat dia itu adalah seekor burung. Bahkan temennya sering banget ngetawain dan ngagetin dia supaya cewek ini berubah. Sampai akhirnya si bocil ini mulai benci sama ibunya dan malu akan ibunya. Bahkan dia gak mau lagi terbang bersama ibunya. Pas dia kabur dari rumah, ibunya ngejar dia. Tapi sayangnya ibunya malah tersambar petir dan meninggal. Di situ bocilnya sedih banget karena dia gak menerima dirinya apa adanya dan jadi kehilangan ibunya sendiri. So kalian komen ya kalau kalian sayang sama ibu kalian. Ibu-ibu ini lagi diwawancara di televisi, tapi tiba-tiba anaknya nongol terus. Gak hanya anaknya aja yang mau susu, tiba-tiba dia itu harus nyetrika baju dan juga bersihin kloset juga. Bahkan karena dia orang penting, pas lagi wawancara dia juga harus menjinakkan bom. Setelah itu suaminya juga masuk lagi untuk milih kaos kaki mana yang harus dia pakai. Hal itu membuktikan kekuatan ibu-ibu tuh benar-benar luar biasa banget ya guys. Bisa melakukan apapun dalam sekejap. Kalau ibu kalian kayak gini juga nggak? Komen ya. Cowok ini bingung banget datang ke keluarga pacarnya, tapi semuanya pakai topeng warna kuning. Si cowok udah mulai ragu, kenapa ya orang tuanya makan aja harus pakai topeng sehingga dia itu makannya pada susah banget. Akhirnya dia coba bercanda nih sama keluarganya ini. Dia tanya, kenapa kalian semua harus pakai topeng? Tapi si cewek bilang mereka tuh nggak pakai topeng sama sekali. Nah terus di sini dia bilang, kok anak kamu tuh anak pungut ya? Kok anak kamu mukanya nggak kuning kayak kalian? Tapi di sini malah membuat mereka semua marah. Bahkan ceweknya juga ikut-ikutan marah dan bahkan ceweknya mengelupas kulitnya sendiri dan kasih lihat kalau dia itu sebenarnya warnanya kuning juga. Jadi ternyata cowok ini adalah cowok ke-10 yang dijadiin makanan sama keluarga ini. Karena keluarga kuning ini memang bukan manusia. Setiap ketemu sama manusia, Putri Duyung selalu nyanyi supaya manusia suka sama dia. Tapi akhirnya malah jadi kayak gini. Awalnya ada nelayan nemuin cewek cantik banget di sebuah laut. Ternyata itu adalah sosok Putri Duyung. Nah tiba-tiba Putri Duyung itu langsung nyanyi dong dan membuat si nelayan itu langsung terpukau sama dia. Akhirnya Putri Duyung langsung naik ke perahu nelayan. Tapi tiba-tiba si nelayan itu malah masak Putri Duyungnya dan dijadiin makan malam. Ternyata si nelayan itu gak terpengaruh sama sekali sama lagu dari Putri Duyungnya. Bahkan nelayannya gak denger sama sekali suara dari Putri Duyungnya karena dia itu tuli. Akhirnya dia makan enak banget deh daging Putri Duyung. Wanita hamil ini ketahuan nyolong baju di sebuah toko yang membuat dia akhirnya dipenjara. Tapi di penjara dia itu centil banget, bahkan dia mau foto pakai HP-nya sendiri supaya dia lebih cantik.
Padahal itu adalah foto para tahanan yang ada di sana. Nggak hanya itu aja, saat di penjara karena dia hamil, dia jadi banyak banget maunya dan dia mau makan makanan yang enak dan diurus-urus. Nah, anehnya di penjara tersebut, apapun yang cewek ini mau dikasih beneran. Bahkan cewek ini benar-benar dimanjain banget dan harus makan makanan yang enak karena dia itu lagi hamil. Duit ataupun pizza semuanya dikasih untuk cewek ini. Akhirnya cewek ini nggak nyesel sama sekali karena dia udah nyolong. Karena ternyata di penjara dia itu lebih bahagia. Tapi kalian jangan ditiru ya guys. Cowok ini lagi ke bengkel mobil, tapi kaget banget karena semua cowok di situ pakai make up yang super tebal. Bahkan di sini dia kira cuma satu orang doang yang pakai make up. Saat dia panggil temennya, ternyata semua temennya juga pakai make up. Dia merasa kalau dia itu berada di dunia yang lain, tapi ternyata semua itu terjadi karena yang punya bengkel ini adalah tante-tante yang baru aja belajar les make up. Tapi karena dia nggak punya orang untuk di make upin, jadinya dia make up semua montir dia yang ada di situ. Bos besar ini nggak tahan banget nunggu lampu merah selama 235 detik. Terus dia malah keluar mobil yang bikin supirnya kaget. Ternyata dia itu jualan koran, jualan pete, jualan semua bahan makanan, sampai lampunya itu berwarna hijau. Ternyata bos ini walau kaya, dia itu nggak bisa diem banget dan dia nggak mau menggunakan waktu sembarangan. Karena kelebihan energi dan terlalu produktif, 235 detik aja nggak mau dia sia-siakan. Kalau kalian siapa nih yang tim mager? Komen ya. Setiap badut ini monyong-monyong, dia itu bisa merasakan ciuman seseorang. Jadi badut ini adalah pesulap yang benar-benar handal banget, tapi dia itu maunya dunia benar-benar damai. Kalau ada orang buang sampah sembarangan, dia bakal kesel banget dan dia akan langsung banting orang tersebut. Sampai tiba-tiba pas di taman dia ngeliat ada satu geng tukang bully dan bahkan ngebully dia juga. Gak ada yang sadar kalau badut ini benar-benar punya kekuatan. Tiba-tiba badut ini langsung sulap dan membalik-balikan mereka. Bahkan matanya juga langsung diambil sama badut ini. Ternyata satu geng ini pikir badut ini adalah cupu, tapi sayangnya dia malah psikopat banget. Cewek ini bawa piring di dadanya supaya bisa nyolong semua perhiasan yang ada di toko ini. Jadinya dia akan ambil semua perhiasan ini, terus dia bilang kalau perhiasan ini rusak. Terus cewek ini minta tuker dong perhiasannya pakai perhiasan yang baru. Saat tokonya nggak mau kasih, akhirnya cewek ini bisa bawa pulang perhiasannya, padahal itu baru aja dia ambil di toko tersebut. Untungnya di sini ada satu cewek yang mengetahui hal tersebut dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Ternyata itu cara nyolongnya dia selama ini. Dia pura-pura tukar barang yang rusak, padahal sebenarnya dia baru aja ambil di toko tersebut. Nah, ketika polisi itu mengejar dia, dia baru sadar kalau plastik yang dia bawa itu udah diganti sama cewek yang tadi. Sehingga perhiasan yang tadi dia colong langsung dibalikin sama cewek baik ini ke toko aslinya.